Cek, cek, cek. Halo, tes. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Britama Purnomo dari Departemen Teknik Geomatika, Prodi Teknik Pertambangan dengan NRP 5061251039. Kali ini saya akan membawakan materi mempresentasikan tentang kelanjutan dari bab yang pertama, khususnya pada bab yang kedua, dengan yang berjudul Interior Bumi dan Sifat Geofisikanya. Jadi ininya pada bab ini saya akan menjelaskan tentang interior yang ada di bumi beserta sifat-sifat geofisikanya. Jadi bab ini tuh membawa kita dalam perjalanan ke pusat bumi, mengungkapkan apa saja sih struktural yang ada di bumi melalui lensa geofisika atau geophysics. Jadi intinya kita menjelajahi bagaimana seismik itu bekerja, lalu bagaimana ada gravitasi, medan magnet, dan panas bumi. Ini tuh memberikan petunjuk bagi kita secara yang tak langsung tentang bagaimana komposisi dan perilaku lapis-lapisan di bawah permukaan yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Jadi intinya pada bab ini tuh eh, sebenarnya kita sebagai manusia tuh tidak bisa mengetahui secara langsung atau mengetahui secara tatap muka ya biasanya langsung by eye itu tidak bisa. Tetapi kita memanfaatkan yaitu fisika. Di geofisika ini kita memanfaatkan elemen-elemen seperti gelombang seismik itu untuk mengetahui sebenarnya apa saja yang ada di dalam inti bumi ini, lalu komponen-komponen apa aja, lalu bagaimana bumi ini bisa bekerja, kenapa kok bisa ada konveksi, kenapa kok bisa ada magnet, dan lain sebagainya. eh Tidak hanya itu saja, hal tersebut juga sangat penting bagi manusia untuk memahami bagaimana struktur-struktur yang ada di bumi agar kita mengetahui eh, bagaimana bencana-bencana alam ini bisa kita hindari juga. Mau bagaimanapun, bencana alam yang ada di bumi ini juga bagian dari sistem gerak bumi yang bersifat dinamis. Jadi bumi terus bekerja agar kita bisa mengurangi dampaknya sebagai manusia. Misal ada gempa, berarti kita evakuasi terlebih dahulu atau bagaimana agar kita juga bisa bersiap lebih dahulu. Jadi eh kita memahami internet bumi ini banyak manfaatnya juga, tidak hanya pada sektoral apapun, tapi juga eh sektoral kita sendiri. Jadi intinya kita memahaminya tuh lewat geofisika, ya seperti itu. Oke, jika kita bandingkan ya, sebentar. Oke, jika kita bandingkan eh radius yang ada di bumi ini tuh sebenarnya mencapai 6.000 sekian lah kalau nggak salah. 6.000 sekian kilometer dengan kedalaman terdalam yang pernah dibor oleh manusia itu sekitar hanya 11 kalau nggak 12 kilometer ya. Nah, pertanyaan yang bisa muncul di benak kita sebagai manusia yang bisa berpikir,
eh, bagaimana sih apa aja yang ada di dalam bumi ini dan sebenarnya ya interior-interior apa yang membuat bisa terjadi hal-hal tersebut. Jawabannya hanya satu, terletak pada ilmu geofisika. Jadi ilmu geofisika ini adalah ilmu untuk mempelajari interior yang ada di bumi secara tidak langsung atau melewati fisika. Jadi kita menggunakan indikator-indikator utama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu melewati gelombang seismik, lalu pengukuran gravitasi, aliran panas, dan medan magnet yang ada di bumi. Keempat fungsi tersebut itu sebagai scanner non invasif lah yang menggunakan struktur komposisi dan dinamika internal planet yang kita duduki sekarang. Oke, lanjut yang dua, kita akan membahas gelombang seismik dulu. Saya baca dulu. Gelombang seismik memantulkan dari batas batuan dengan kepadatan berbeda-beda, seperti cahaya dari cermin. Waktu tempuh gelombang yang dipantulkan kembali ke permukaan memungkinkan geologi menghitungkan kedalaman batas tersebut. Seperti gambar inilah ya contohnya. Ketika gelombang seismik dipantulkan dari atas ke bawah, habis itu dia bakal kembali ke atas lagi. Lalu refraksi seismik, gelombang seismik membelok saat berpindah dari material ke material lain, mirip seperti cahaya yang melewati lensa. Perubahan arahnya terjadi jika velocity-nya itu velocity gelombangnya itu berbeda di setiap lapisan. Yang umumnya disebabkan oleh perbedaan kepadatan atau kekuatan batuan. Nah, pada ininya gelombang seismik ini mata kita untuk mengetahui interior yang ada di bumi lewat gelombang seismik. Jadi gelombang seismik ini gelombang energi yang dilepaskan oleh bumi atau ledakan lah ya yang ada di bumi melalui eh merambat melalui bumi dan interaksi dengan material yang berbeda. Lalu ketika dia berinteraksi dengan material yang berbeda, dia itu memberikan informasi dari kedalaman dan komposisi yang ada di interiornya, yang ada di interior bumi. Nah, konsep kuncinya itu seperti yang ada di sini tadi, yang seperti ada di sini, yaitu refleksi seismik, lalu refraksi seismik. Nah, jadi refleksi seismik itu bisa kita bayangkan seperti sebuah cermin. Lalu dia itu gelombangnya itu memantul seperti cahaya lah ya, seperti cahaya. Lalu dia itu memantul, ada kaca di bawahnya, dia itu memantul kembali ke atas. Nah, sama nih, sama kayak refleksi seismik. Jadi dia itu gelombang yang memantul kembali dari batas lapisan batuan dengan kepadatan yang berbeda. Lalu dengan kita mengukur waktu tempuh yang ada di pantulan tersebut ketika gelombang seismik dilancarkan, eh, kita bisa meneliti
dengan ketelitian yang sangat tinggi lewat gelombang tersebut. Lalu kita juga dapat menghitung berapa sih kedalamannya yang telah dituju. Sebenarnya kalau lewat gelombang ini juga bisa sepertinya lewat gelombang ini juga bisa kita temukan ya. Realisasi sederhananya itu seperti kita ada di jembatan nih, di jembatan. Lalu kita melepaskan batu dengan massa tertentu ya, dengan massa tertentu. Lalu batu tersebut kita lepaskan dari ketinggian. Nah, ketika batu tersebut berbunyi atau mungkin sudah ke tanah, kita lihat dulu nih waktunya berapa. Jadi dia itu turunan terhadap waktu ya. Jadi mungkin bisa dibilang eh, ada hubungannya kita mencari kedalamannya tuh seperti ya seperti GLBB ya kita cari S, kita cari jaraknya. Nah, mungkin hampir sama seperti ada yang di refleksi seismik itu. Ketika gelombang dipancarkan ke bawah, waktunya dihitung seret, habis itu dia kembali lagi ke atas. Otomatis dia telah melakukan perjalanan dua kali. Nah, yang di atas ini sudah menerima gelombangnya. Kalau nggak salah, yang menerima gelombangnya itu di stasiun seismik. Nah, dengan itu kita dapat mengukur tepat kedalaman yang berapa sih lapisan-lapisan tersebut. Ada, misal di kedalaman ini kecepatannya itu turun, habis itu di kedalaman ini dia tuh semakin cepat dan lain sebagainya. Lalu yang refraksi seismik. Jadi ini tuh seperti pembelokan gelombang saat berpindah ke lapisan material yang memiliki kecepatan rambat yang berbeda. Jadi seperti persis, eh, hampir persis seperti cahaya ketika cahaya tersebut melewati lensa atau prisma. Ya, sama seperti ya, mungkin hampir sama ya refraksi sama refleksi ini. Nah, jadi yang refraksi ini perubahan kecepatan ini merupakan fungsi langsung dari kepadatan dan keelastisan batuan. Hal-hal tersebut sebenarnya secara fisika. Kenapa kok bisa dibilang secara fisika, geofisika? Jadi dia itu kalau kita lihat gelombang-gelombang seismik ini dia itu menggunakan perhitungan fisika, sifat-sifat fisika. Jadi makanya kenapa saya awal tadi bilang kita mengetahui interior bumi tidak secara langsung, tidak secara tatap muka, tetapi secara geofisika. Berarti lewat geofisika. Seperti halnya ini, yaitu menggunakan sifat bukti gelombang seismik untuk mengetahui eh, seberapa dalam yang ada di dalam bumi ini. Lalu dia itu kepadatan dan keelastisannya itu seperti apa? Apakah dia liquid atau plastik atau padatan batuan keras atau bagaimana? Jadi itu bisa diketahui lewat di gelombang seismik. Karena nanti ada juga jenis-jenis gelombang seismik yaitu dan lain sebagainya. Ada nanti saya akan jelaskan gelombang jenis-jenis gelombang seismik. Nah, ini studi refleksi dan refraksi seismik itu kunci untuk memetakan zona-zona utama interior bumi. Jadi lewat gelombang seismik dari gempa bumi dan ledakan bom nuklir. Oh ya, saya belum jelaskan. Jadi
gelombang seismik ini disebabkan, sorry, ya jadi gelombang seismik ini disebabkan oleh pergeseran lempeng yang ada di bumi. Seperti gempa, lalu longsor, ya, longsor dan banyak hal lainnya. eh Jadi gelombang gelombangnya ini berupa energi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dia itu berupa energi yang merambat di permukaan. Ya akibatnya gempa bumi, letusan gunung berapi dan lain sebagainya. Ininya aktivitas tektonik lah. Nah, ketika terjadi patahan atau pergerakan lempeng di dalam bumi, energi yang tersimpan itu dilepaskan dan merambat. Nah, energi yang tersimpan dan merambat. Jadi ketika kita merasakan gempa bumi, nah itu merupakan gelombang seismik. Ya, kita sebut itu gelombang seismik. Tapi gelombang seismiknya kita terasa di permukaan. Ada lagi gelombang seismik yang terasanya yang di interior bumi. Nah, kita telitinya lewat situ. Dan ada jenis-jenisnya juga. Gelombang seismik itu jenisnya apa saja. Oke, kita lanjut ke jenisnya saja. Oh, jangan. Dari sini dulu. eh ini merupakan gelombang seismik dari dalam bumi. Jadi ketika ketika contohnya seperti ini ya, pada gambar A, ketika terjadi gempa bumi yang seperti ini, dia tuh bakal merambat ke bawah, tidak merambat ke atas saja. Nah ini, layer in which seismic wave travel more slowly. Jadi dia tuh awalnya velocity-nya tuh rendah. Ini low velocity layer. Velocity-nya tuh rendah. Lalu ketika dia merambat ke suatu bahan material yang berbeda, dia tuh velocity-nya semakin cepat. Nah, berbeda lagi dengan yang ada di gambar yang B. Nah, ketika terjadi sebuah aktivitas gelombang seismik di sini, aktivitas tektonik, awalnya dia tuh high velocity, kecepatannya itu kecepatannya itu tinggi dan pada material tertentu dia tuh velocity-nya turun. Nah ini, lalu pada figur 2.3, ya, pada figur 2.3 ini, ini merupakan realisasi bagaimana kita bisa menerima seismik atau bagaimana kita bisa memahami apa yang ada di interior bumi. Jadi contoh di sini terjadi quake atau ya aktivitas lah ya, aktivitas tektonik. Lalu dia memancarkan gelombang nih dari bawah. Seret. Nah, dia tidak hanya memancar dari bawah saja, dari banyak. Nah, makanya di sini dipasang seismic station. Seismic station ini buat apa? Buat dia menangkap sinyal-sinyal yang ada di gelombang sekitarnya. Jadi ketika dia memancarkan gelombang, ada yang gelombang yang merambatnya dari bawah, seret, baru ke atas, itu pasti yang tertangkap, seismic station yang tertangkap itu semakin jauh. Jadi makanya seismic stationnya itu dipasangnya itu berjarak, jaraknya itu lebih banyak. Nah ini ada yang awal gelombang yang sini masuk ke station satu, habis itu ada yang station 2, ada yang dia tuh melewati layer A, habis itu ke layer B, habis itu kembali ke atas lagi. Nah ini merupakan salah satu eh
bagaimana kita memahami interior bumi melewati gelombang seismik dan gelombang seismik ini yang bisa kita teliti. Loh, kok bisa di sini tuh percepatannya tiba-tiba cepat, habis itu dia dia di sini tuh eh low velocity. Bagaimana kok bisa gitu? Berarti bahannya atau apa saja dan lain sebagainya tuh bisa kita teliti. Nih, seismic relation can be used to detect borders between rocks layers. Jadi dia tuh bisa menggunakan mendetek antara batuan-batuan tersebut. Jadi ketika seismik dilancarkan, dia tuh melewati layer batuan-batuan kedua batuan. Kalau di gambar ini cuma dua ya, layer A dan layer B. Lalu ditangkap oleh seismic station 2. Nah, lalu gambar yang kedua ini mungkin agak lengkungan ya. Ketika di sini terjadi gempa, dia tuh bisa menerima seismiknya. Jadi ini mungkin realisasi dari seismik ya. Dan bagaimana bisa kita menangkap gelombang seismiknya. Tapi di sini juga diberi reminder minimum distance from epicenter. Jadi ada eh, minimum jaraknya antara tempat yang sering terjadinya gempa atau bisa kita katakan terjadinya tektonik ya, pergerakan tektonik, aktivitas tektonik ya. Karena kalau misalnya tidak diberitukan tempat stationnya mau ditaruh kemana, maka kita tidak bisa tahu nih dia tuh bakal kemana. Dan paling wait, wait. Nah, paling serunya lagi ketika di sini terjadi gempa bumi ya. Ketika di sini terjadi gempa bumi, yang di sini itu merasakan lebih lebih apa ya? Lebih berasa lah tekanannya gempanya. Sedangkan di sini tuh lebih rendah. Nah, nah ketika di sini juga, jadi intinya itu eh, semakin dekat pada tempat yang terjadi gempa bumi ya, semakin terasa tekanannya. Intinya seperti itu. Simpel. Oke, next. Nah, ini merupakan jenis-jenis yang saya bilang tadi. Jadi, gelombang seismik itu memiliki jenis-jenis. eh Jenisnya tuh gelombang badan dan gelombang permukaan. Jadi, gelombang badan itu ada dua nih. Ada gelombang wave P sama wave S. Gelombang P itu biasa kita sebut itu primary. Dia tuh merambatnya tuh velocity-nya cepat, tiba pertama. Lalu dia tuh melalui padatan cair dan gas. Nah, ini nih yang yang bisa kita teliti. Bagaimana sih kita bisa tahu kalau di dalam bumi itu ada yang liquid, ada yang padatan, ada yang plastis, dan lain sebagainya. Kan kalau kita tahu interior yang ada di bumi, inti inti terluar sama inti dalam kan ada yang cair, habis itu ada yang padat. Jadi dia itu seperti selang-seling lah. Tapi sebenarnya dia itu nggak cair-cair banget ya, karena dia itu plastis ya. Masih ada kepadatannya, tapi bukan yang padat banget dan bukan yang cair banget. Mungkin seperti slime ya, mungkin ya. Ya intinya dia itu padatan, nggak seperti padat banget, nggak cair banget. Nah, sifatnya dia itu push and pull, jadi kompresi dan ekspansi. Lalu gelombang es yang biasa kita sebut secondary, dia tuh lebih lambat daripada gelombang P. Jadi intinya gelombang P itu velocity-nya cepat, kecepatannya cepat, dan dia tuh merambat melalui padatan cairan dan gas. Nah, sedangkan gelombang es itu lebih lambat daripada gelombang P.
Dan gelombang es ini hanya merambat pada padatan saja. Ketika dia melalui cairan atau liquid ya, itu dia itu tidak bisa melalui cairan. Karena apa? Karena ya ketika dia melewati cairan ya gelombang es atau secondary ini udah akan hilang. Gelombangnya pasti akan hilang. Lalu ini sifatnya geser, arah gerak arus lurus, arah lambat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana gelombang gelombang P itu gimana, gelombang S itu gimana. Lalu ini gelombang yang ada di permukaan. Nah, sedangkan kalau yang di gelombang P sama gelombang S ini tidak bisa kita rasakan karena dia itu terjadi di dalam bumi. Sedangkan yang kita rasakan atau seperti ada yang di gempa-gempa yang ada di bumi yang kita rasakan itu ada dua jenisnya, yaitu gelombang Love sama gelombang Rayleigh. Nah, gelombang Love ini geraknya horizontal samping, menyebabkan kerusakan pada bangunan. Berarti berarti gelombang Love ini eh, ya sebenarnya gempa bumi ya merusak ya. Lalu ada gelombang Rayleigh, gerak melingkar seperti ombak laut. Oh, berarti dia seperti gini-gini. Merusak juga karena mengguncangkan permukaan. Berarti kita simpulkan bahwa gelombang yang ada di permukaan atau ya intinya gempa bumi itu semua merusak ya. Sebenarnya tergantung eh, tekanannya seberapa ya. Kalau misalnya tekanannya sedikit ya kita cuma rasakan nggak nggak sampai bakal merusak bangunan atau tempat pemukiman dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tekanannya kuat ya seperti 8 7 itu wah dulu udah kerasa ya mungkin udah rusak semua rumahnya. Ya mungkin bisa bertahan. Jadi gelombang seismik ini kan ininya ada dua, badan dan permukaan. Nah intinya kalau badan itu dia terjadi di eh, dalam bumi, sedangkan permukaan itu ya yang kita rasakan. Gelombang yang kita rasakan. Ketika ada gempa bumi, dia itu merambat ke bawah, dia itu gelombang P, gelombang S. Ketika dia merambat ke atas, dia itu gelombangnya itu permukaan yang kita rasakan. Nah, gelombang P itu dia itu velocity-nya cepat ininya. Lalu dia itu bisa menembus padatan, cairan, gas, dan lain sebagainya. Sifatnya push-pull, kompresi, dan ekspansi. Lalu gelombang S secondary dia itu lebih lambat dari gelombang P, merambat pada padatan, tidak bisa melalui cairan dan sifatnya itu geser atau shear. Arahnya itu tegak lurus dan arah merambat. Nah, ini merupakan jadi ini merupakan aktivitas gelombang seismik yang terjadi. Ini saya ambil dari Google. Kita bahas dulu yang gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P, gelombang P ini tadi kan merupakan gelombang primary. Dia itu lebih cepat daripada gelombang S, ya. Ya, gelombang P. Ya, gelombang P itu lebih cepat ya. Nah, dia itu pergerakannya itu gimana ya? Dia itu bergeser. Jadi ibarat ibarat kotak-kotak nih, kotak-kotak yang dipotong dia tuh hanya bergeser gini doang. Jadi dia tuh hanya merasakan getaran kayak depan belakang depan belakang gitu seperti itu aja. Sedangkan gelombang wave atau S wave dia tuh lebih apa ya? Lebih dinamis lah daripada gelombang P. Dia tuh bergerakannya tuh atas bawah kanan samping. Jadi dia tuh mungkin gelombang es ini benar-benar bisa merusak ya kalau misalnya terjadi. Jadi dia tuh ya dia terjadinya tuh eh atas bawah dan kanan kiri sebagainya. Sedangkan gelombang P itu kan cuma
eh, tergoncang. Mungkin itu yang membuat dia itu velocity-nya cepat ya, karena dia pergerakannya dia itu hanya eh, dua arah ya, bisa dibilang dua arah saja. Jadi ketika dia bergerak kanan, habis itu mantul ke kiri lagi, jadi dua arah. Sedangkan SWF ini dia ini ke atas ke bawah, jadi dia tuh merambat sistemnya. eh Contohnya seperti kita kalau ada selang, kita selangnya kita giniin, dia kan pasti merambat. Semakin dia semakin dia ke depan, maka rambatannya juga velocity-nya semakin berkurang. Jadi ketika kita giniin terus, kecepatannya tidak bisa secepat wave. Sedangkan wave itu kalau kita goyangin terus, dia itu bakal semakin cepat karena dia itu memantul. Itu mungkin realisasinya ya. Nggak tahu benar apa enggak ya. Karena sebelumnya maaf, saya masih belajar. Oke, ini yang body wave, ya yang saya bilang tadi ya. Body wave itu yang ini ya, yang gelombang P sama gelombang S. Nah ini ya dia sebenarnya hanya bergerak itu saja, atas depan belakang depan belakang depan belakang itu saja. Sedangkan yang S wave ini membentuk love ya, sama seperti ini ya. Ya membentuk love terus ya, membentuk love, untuk kayak anti-cycle itu ya. Jadi dia tuh merambatnya lebih lama loh. Sedangkan PWV ini gini doang, hanya dua arah. Sedangkan dia ini bisa kayak zigzag gitu. Nah, lanjut yang survei base. Survei base ini gelombang yang kita rasakan. Sebenarnya kalau kita ambil ya, sebenarnya sama saja ya kalau kita lihat. Nah, love wave ini yang kita rasakan itu seperti sama ya seperti P wave. Mungkin namanya saja ya yang berbeda ya. Nah, love wave ini dia tuh terjadi depan belakang saja. Jadi ketika kita bisa merasakan gempa yang hanya bergoyang depan belakang saja. Nah, itu mungkin namanya love waves. Jadi kita hanya bergoyang. Sedangkan kalau yang eh Ray apa ya? Lupa namanya. Ray Ray Lake ya. Ray Lake kalau nggak salah. Yang sedangkan kalau yang Ray Lake itu dia itu ke atas ke bawah. Nah, ini sangat-sangat berpotensi mungkin kerusakannya itu lebih parah ya relay karena dia tuh kayak gini. Bangunan kan eh, dia seperti ini ya. Nah, ketika dia terjadi kayak gitu, otomatis bangunan langsung rubuh semua. Sedangkan kalau yang Loveways, ketika ada bangunan gini, dia tuh hanya mengikuti gerakan apa yang ada di love wave. Tapi kalau misalnya velocity-nya si love wave ini cepat, gini terus, ya yang otomatis yang di atas ini nggak bisa mengikuti yang di bawah ya, eh ya hancur gedungnya dengan cepat. Mungkin itu penjelasan jenis-jenisnya. Lanjut. Hmm. Eh, Nah, oh, jadi di sini saya ambil dari buku realisasi dari S-Wave dan P-Wave. Nah, tadi menurut pengertian SWF itu merupakan gelombang seismik yang dia itu tidak bisa merambat padatan, tidak bisa merambat cairan, dia itu hanya bisa merambat padatan saja. Nah, kalau dia di sini, ketika dia eh, semakin lama itu semakin cepat, velocity-nya semakin cepat. Jadi ketika dia melalui kedalaman
melalui kedalaman dia itu semakin cepat. Nah, kita dia melalui kedalaman dia itu semakin cepat. Seret, seret. Nah, ketika dia di liquid other core, dia tuh gelombangnya tuh menghilang. SWF ini menghilang. Nah, ini yang membuat kemungkinan yang ada yang di interior di bumi ini memungkinkan kan bahwa liquid outer core ini dia tuh bersifat cair atau kalau di rumus kimianya dia itu L liquid. Liquid ini sebenarnya tidak cair, tidak padat ya. Ya, seperti saya jelaskan tadi, dia itu tidak cair, tidak padat. Dia itu plastis ya kalau bisa kita lihat. Nah, kita lihat nih, yang awalnya dia tuh velocity-nya cepat, habis itu dia tuh tiba-tiba langsung menghilang. Nah, tapi kok kenapa di sini pasti muncul pertanyaan, kenapa kok yang di SWF ini kok dia ini di tiba-tiba muncul lagi? Nah, bisa kita simpulkan sebenarnya si SWF ini dia tuh kemungkinan pada saat melewati liquid other core dia tuh sebenarnya tidak benar-benar hilang, tetapi di liquid other core itu ada padatan-padatan yang lain. Jadi dia tuh tidak hanya cairan saja. Otomatis kalau misalnya di liquid other core ini semuanya bersifat cairan, nggak mungkin, pasti tidak mungkin dia tuh bisa muncul lagi di inti inti core atau solid inner core. Nggak mungkin dia muncul lagi di solid inner core kalau misalnya dia eh, nggak nggak itu ya, nggak cair padat ya, soalnya pas di inner core dia itu velocity-nya itu bertambah, tapi dia itu gelombangnya itu sedikit menghilang ya. Kenapa kok di sini diberi warna ungu keputihan? Mungkin dia itu sedikit menghilang gelombangnya, tapi kecepatannya semakin cepat. Yang awalnya di 4 mungkin hampir mendekati 5 ya, velocity-nya kilometer per second. Lalu yang P-Wave. Nah, tadi P-Wave itu dijelaskan bahwa dia tuh bisa merambat ke dia itu bisa merambat, dia itu bisa merambat ke padatan, cairan dan gas. Jadi si P-Wave ini dia tuh bisa menerabas lah istilahnya. Tapi P-Wave pun P-Wave P-Wave pun saat dia awalnya cepat nih, lihat. Ketika dia melewati litosfer itu dia tuh cepat. Nah, cepat nih, seret. Nah, lalu dia pas melewati astronosfer atau astronosfer. Tapi kalau dilihat dari gelombangnya ya, dua gelombang ya, S-wave dan P-wave. Ini ketika melewati astronosfer, dia itu selalu low velocity. Jadi dia tuh turun. Makanya di sini astronosfer ini mengurangi kecepatan ya. Ini tulisannya low velocity zone. Jadi ketika semua gelombang ini ya, semua gelombang melewati melewati velocity zone, velocity, melewati zona astenosfer, dia tuh selalu turun. Nah, ini mungkin ada kemungkinan di sini tuh juga cair ya, kemungkinannya. Tahu ya. Ini kemungkinan ada kemungkinan cair ya. Lalu ketika dia sudah melewati atmosfer, kecepatannya itu bertambah, semakin bertambah sampai hingga mendekati 14. Tapi ketika memasuki liquid other core, karena dia ini sifatnya bisa menembus cairan, padatan, dan gas, gelombangnya tetap ada. Tapi, tapi ada tapinya, eh di sini tuh dia tuh velocity-nya tuh turun drastis.
Yang awalnya dia itu mendekati 14, velocity-nya 14. Jadi semakin dalam, semakin cepat gelombangnya. Tapi ketika melewati liquid other core, dia itu langsung turun drastis. Dia ini hampir turun 50% ya. Hampir turun 50% dari kecepatan tertingginya. Hampir turun 50%. Lalu ketika awal ini dia mungkin kalau dilihat dari sini atas dari liquid ini benar-benar cair. Tapi ketika dia semakin merambat ke bawah, dia ini mungkin lebih plastis ya, lebih padatan. Kalau dilihat dari POV ini, berarti semakin dalam liquid other core-nya, berarti mungkin semakin padat ya. Nah, ketika dia melewati solid inner core atau inti core sebenarnya inti, itu dia tuh semakin sorry. Nah, dia tuh semakin cepat dan dia bertambah cepat lagi. Berarti kita bisa simpulkan bahwa liquid other core ini dia tuh berbentuk liquid ya, namanya liquid. Ya pasti dia liquid. Dan yang di inti core dia itu solid. Ya, intinya seperti itu. Makanya dia bertambah cepat. Tapi yang P-wave ini gelombangnya tidak hilang. Nah, sedangkan gelombang S ini tidak benar-benar hilang, tapi dia itu sedikit sedikit perabatannya itu sedikit, tidak sebanyak yang ada di P-wave. Dia seperti itu. Jadi dia eh, kecepatannya semakin cepat. Nah, di gambar yang box 2.2, yang figur satu dan figur 2 itu ada klasifikasi bahwa eh ada kayak warna ya di situ, orange, biru dan merah ya. Jadi intinya itu hasil dari penangkapan penangkapan gelombang-gelombang seismik yang ada di seluruh dunia ya. Ini seluruh dunia karena ini peta dunia ya yang di sebelah sini. Nah, ini peta dunia sebenarnya. Nah, bisa kita simpulkan jadi yang biru itu kalau menurut yang saya baca kalau nggak salah ini blue indication high velocity cold rock. Jadi yang berwarna biru itu merupakan tempat gelombang tersebut itu cepat kecepatannya, dan tempat tersebut berpotensi tempat batu-batu yang memulai pendinginan atau batu-batu dingin, dan mantel-mantel tersebut dia itu diperkirakan 100 sampai 300 kilometer dari permukaan. Jadi dia itu merambatnya itu 100 sampai 300 kilometer. Nah, lalu red indication low velocity hot rock. Jadi yang berwarna merah, indikator yang berwarna merah itu low velocity. Nah, kita bisa simpulkan bahwa yang warna merah ini low velocity karena adanya pemanasan batuan. Dia itu dan kurang padat seperti yang ada di sini. Nah, awalnya dia itu liquid pasti nih. Sebenarnya ini pasti liquid. Habis itu dia merambat 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 ke bawah. Ini pasti semakin bawah semakin padat seharusnya. Sama seperti yang di sini. Hot rock ini dia eh panas yang di bawah, dan yang merah ini tuh juga pada lapisan astetnosfer yang pasti. Tempat-tempat zona magma itu naik. Lalu yang ada di ini garis putih ya, outline place white circle are major hot spots.
Jadi garis putih itu merupakan batas lempeng tektonik ya, yaitu zona subduksi ya, subduction zone. Sedangkan lingkaran putih itu, kalau yang lingkaran putih seperti lingkaran ini merupakan hotspot atau lokasi utama yang ada di dunia. Yang hotspot itu seperti apa ya? Hotspot itu tempat pemanasan ya. Ya, zona zona subduksi ya lah ya. Intinya dia tuh zona subduksi yang saya jelaskan di bab sebelumnya, yaitu ada divergen, konvergen, dan transform. Yang ini merupakan zona-zona subduksinya. Lalu yang ada di gambar ini tuh juga prediksi juga, hasil dari gelombang seismik. Kalau dilihat dari gambarnya ini, vertical cross section of seismic wave velocity to depth of 670 kilometer in the mantle. Jadi seismik ini bergerak dengan kecepatan tertentu pada kedalaman 670 kilometer, yaitu ya di dalam mantel bumi, mantel atas ya, upper ya. Ya, termasuk wilayah transisi bisa dibilang. Nah, oh iya, saya belum beres yang garis warna orange ya. Nah, garis yang warna orange ini, the orange line show the location of the cross section. Jadi garis yang warna oranye ini jalur penampangan yang diambil dari peta satu, figur satu. Jadi figur satu. Lalu ininya ya, yang yang saya bilang tadi ini sama, hampir sama seperti figur satu. Yang biru itu memiliki batuan yang lebih dingin atau lebih padat ya. Sedangkan yang merah itu lebih panas, yang lebih panas seperti upwelling magma. Jadi ya bisa kita lihat ya. Tadi mungkin pada kedalaman sekian ini ini dia ambil dari sini ya. Berarti yang di sini ya. Yang di sini kemungkinan berarti ya atasnya itu terjadi panas. Habis itu ada pendinginan di sini. Habis itu mungkin kena magma lagi jadi panas lagi kan. Tahu kita. Eh, jadi begitu. Intinya yang ditunjukkan pada gambar ini tuh merupakan variasi kecepatan gelombang seismik yang uh, ada di mantel, yang menunjukkan sebenarnya yang ada di permukaan atau yang ada di mantel ini bervariasi suhu dan densitas batuannya. Ada yang masih panas, ada yang udah beku dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari sini, rata-rata tempat yang menjadi eh, panas itu rata-rata ada di lautan atau kerak samudra ya. Kalau kita lihat dari sini. Sedangkan kerak benua semua ini hampir semua, nggak semua, tapi udah dingin semua, menjadi batuan beku semua. Nah, setelah kita membahas gelombang-gelombang seismik yang bisa kita pahami, kita membahas tentang struktur internal yang ada di bumi. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu kerak, mantel, dan inti. Jadi intinya kerak ini merupakan lapisan terluar yang ada di bumi. Dia itu tipis. Ya, kalau menurutku nggak tipis ya, tebal ya. Tapi kalau secara teori, kalau kita ambil skala besar seperti planet bumi ya, dia itu tipis. Terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak samudra ini tipis basalt, sedangkan kerak benua ini tebal
granit. Nah, basal ini ya yang saya bilang tadi ya. eh Kerak benua itu kalau kita lihat dari gelombang seismik ini nih, dia itu rata-rata eh hot rock ya. Dia itu batuan panas. Makanya dia ini eh basal dan tipis. Sedangkan kerak benua ini tebal granit. Nah, ini ada fotonya. Jarak antara kerak benua dan kerak samudra itu sekitar 5 sampai 70 kilometer. Jadi ketika kita mengikis kerak benuanya, itu sama saja kayak kita sudah menghilangkan kerak benua itu sekitar 5 sampai 70 kilometer. Jadi makanya kerak benua itu tipis. Jadi eh kerak benua, kerak samudra itu tipis. Jadi kerak samudra itu yang paling dekat. Kalau lihat dari gambar ini, kerak benua itu kerak yang paling dekat untuk mendekati apel manter. Sedangkan kerak benua, kalau kita bor kerak benua, kita masih butuh 70 kilometer untuk bisa menduduki kerak samudra. Lebih baik kita kalau misalnya mau meneliti upper mantle ya, otomatis kita menambangnya lewat lautan ke laut samudra. Karena apa? Karena kita nggak perlu nambang kerak benua yang sifat batuannya itu dia tuh tebal seperti granit, pasti lebih susah, tekanannya juga lebih eh, parah. Tapi tidak salah juga di lautan ini juga lebih parah juga. Dia itu pasti tekanannya itu dapat pada air. Jadi intinya yang lebih dekat oleh upper mantle itu kerak samudra daripada kerak benua. Lalu mantel. Oh, mantel ini cangkang batuan tebal di bawah kerak sebagian besar padat. Nah, jadi dia itu padat, mantel ini padat. Terdiri dari batuan ultramafic dan seperti periodit. Ultramafic itu berarti dia itu pada suhu 1000 derajat Celcius ya. Karena kalau misalnya kita mengklarifikasi struktur bawon, itu dia itu olive ya. Eh, Sedikit akan CO2 kalau nggak salah ya. Sedikit akan CO2 seingatku. eh Dia itu menunjukkan lapisan konsentris akibat transformasi tekanan mineral. Lalu ada bagian inti. Zona pusat bumi kemungkinan besar logam. Nah, ini. Jadi intinya yang di inti bumi ini kemungkinan besar dia itu bersifat logam atau sebagai konduktor. Jadi di sana itu pasti kayak akan Fe, Cu, Au ya, yang pengen kaya untuk mencari emas silakan di bumi. Kalau enggak ya mati pasti kalau udah nambang di bumi. Ya. Nah, ini seperti contohnya ada besi, nikel dan lain sebagainya. Dia itu sifat logam-logamnya itu konduktor, terdiri dari inti luar dan inti dalam. Jadi inti luar ini seperti yang ada di gambar ini. Inti luarnya itu dia itu cair. Nah, ini sebenarnya salah ya kita analis cair. Dia itu sebenarnya nggak benar-benar cair. Karena apa? Karena kalau kita lihat sifatnya SWF ini dia tuh nggak ini ya. SWF ini dia tuh nggak bisa menerobos eh nggak bisa merambat di sifat yang cair. Sedangkan di SWF ini pas dia udah memasuki solid atau inti core, dia tuh masih bisa merambat meskipun SWF-nya ini sedikit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa inti luar ini sebenarnya bukan benar-benar cair, mungkin plastis ya, dan inti dalamnya padat. Nah, ini benar. Karena apa? Karena di sifat velocity yang P dan S, ketika dia memasuki inner core, dia itu kecepatannya itu menambah. Nah, karena dia itu padatan. Nah, dan sumber medan magnet yang ada di bumi sekarang itu disebabkan oleh inner core.
Jadi dia tuh terus bergerak sampai geraknya itu beraturan ya. Kita tidak tahu geraknya itu bagaimana dan itu bisa menyebabkan adanya eh, medan magnet yang ada di bumi. Nanti akan saya jelaskan di eh, halaman berikutnya. Nah, studi gelombang seismik telah mengungkapkan tiga zona komposisi utama bumi, yaitu kerak, mantel, dan inti. Setiap lapisan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara gelombang seismik merambat melaluinya, memberikan gambaran tak langsung tentang komposisi dan sifat fisiknya. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya struktur internal yang ada di bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu secara fisika dan secara kimia. Tapi sebenarnya di sini tuh eh, kita tuh hanya menjelaskan secara geofisika ya, tapi saya kasih saja. Nah, ini merupakan perbedaan klasifikasinya secara fisika dan secara kimia. Yang sebelah kiri itu secara kimia dan yang sebelah kanan itu secara fisika atau fisik. Nah, sebelum memasuk ke situ, kenapa sih kok ada dua pembagian sifat di sini? Sifat-sifat tersebut itu dibagi menjadi dua itu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di bumi ya kalau nggak salah. Jadi misal secara kimia ya. Nah kalau yang secara kimia misal ke yang keras ya. Nah, yang keras ini dia tuh komposisi kimianya hanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sedangkan yang di mantel itu seperti ini, yang di intikor itu seperti ini. Jadi dia tuh hanya membagi secara kimia saja. Jadi misal dia itu cair, kok cair. Dia itu eh komposisinya itu, oh ini yang di intikor itu dia tuh bersifat konduktor. Jadi banyak logam-logam di sana. Nah ini makanya di iron, makanya yang intikor. Sedangkan kalau di fisika itu kan ada dua. Saya jelaskan. Ya, yang di call ini cuma iron saja yang bersifat logam dan konduktor. Sedangkan yang di mantle itu seperti apa, yang ada di kelas itu seperti apa. Makanya klasifikasinya itu hanya sedikit. Sedangkan yang secara fisika, klasifikasi yang secara fisika itu atau secara fisik itu lebih banyak. Nah, ini seperti contoh, dia itu dibagi ya sebelum mantel aja ya itu dia udah dibagi litosfer dan astosfer. Kenapa ya? Karena litosfer itu dia itu keras padatan. Nah, habis itu ketika dia memasuki astenosfer dia itu plastis. Dia itu nggak cair nggak padat tapi dia itu plastis ya. Lalu ketika dia memasuki ke dalam lagi dia itu solid mesonosfer. Nah, bentuk fisiknya yang diperhitungkan. Mengapa kok dia tuh klasifikasinya itu berbeda-beda. Nah, sedangkan habis itu di inti core, di inti bumi itu diklasifikasikan jadi dua, inti luar dan inti dalam. Sedangkan yang di sini itu hanya inti saja. Intinya kalau yang di kimia itu, oh yang di inti core, inti bumi itu dia itu bersifat logam semua. Nah itu secara kimia. Sedangkan secara fisika itu berbeda. Secara fisika itu dibagi dua. Inti terluar itu dia itu padatan, plastins. Nah seperti gambar ini tadi, S wave dan B wave itu plastins. Dia itu berbentuk liquid. Sedangkan yang di dalam itu dia padatan. Nah itu secara fisika. Jadi klasifikasi itu hanya pembedaan secara fisik dan secara kimiawinya saja. Tapi nggak ada perbedaan teori. Ini cuma kayak pembedaan. Kalau misalnya intinya kalau kalian mau bedanya intinya kalau di inti itu banyak logam. Sedangkan kalau di fisik itu lebih ke bentuknya ya, bukan secara unsur kimianya tapi bentuknya. Nah, ini merupakan penjelasan ya ini sudah saya jelaskan di bab satu tentang litosfer dan astosfer. Ya, intinya yang di atas ini kontinental ocean ini 30 sampai 100. Ini seharusnya 75 ya.
Ya 100 ya di sini. Ya seharusnya 75 ya. Nah itu intinya dia itu litosfer atau lapisan terluar yang ada di bumi itu secara fisika atau secara fisik itu litosfer. Sedangkan oh ya pengetahuan umumnya ini ya, dia itu inti terluar, dia itu kuat atau ya paling atas, paling lapisan paling yang kita injak ini litosfer, dia itu ketebalannya rata-rata 70 sampai 125 kilometer dan batasnya itu ditandai oleh zona di mana gelombang seismik itu melambat. Nah, ketika gelombang seismik itu melambat, dia itu memasuki astenosfer. Jadi dia itu ketika awalnya melewati litosfer itu kecepatannya itu tinggi, lalu dia itu merambat ke bawah, ke bawah lagi dia itu melambat, berarti dia itu sudah memasuki lapisan astenosfer. Di mana kecepatannya itu merendah, ya merendah. Batuan di sini relatif lemah dan cenderung mengalir. Nah, di sini batuannya itu lemah dan mengalir, memungkinkan lempeng litosfer bergerak di atasnya. Ini wilayah penting bagi pembentukan magma dan penyesuaian isostatik. Ya, bisa disimpulkan bahwa di situ mungkin solid ya bentuknya. Dia itu nggak terlalu gimana-gimana. Ya mungkin dia solid. Nah, ini merupakan earth struktur secara fisika juga. Nah, ini litosfer, astronofer dan meosfer ini udah termasuk mantel secara kimiawi. Dan ini inti bumi. Nah, jaraknya juga astronofer ini 700 kilometer ya. Sedalam apa itu? Nah, yang ada di litosfer ini batuan-batuan keras semua seperti granit. Dia itu basalt ya. Dia itu basalt. Ya batuan beku yang hasil dari dia tuh kayak akan CO2 ya dan CaNA ya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, ininya manusia itu nggak ada yang bisa mengebor sampai astronosfer ini. Melewati batas litosfer aja belum ada yang pernah. Karena kalau kita lihat di sini, batas litosfer ini 125 kilo ya yang paling. Kalau nggak 100 kilo, itu batas litosfer. Nah, ini lubang terdalam yang ada di dunia itu yang dicapai oleh Rusia mencapai 12 kilometer. Nah, dia ini kalau nggak salah sejarahnya itu ketika ada Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya. Nggak salah, ada Perang Dunia Kedua. Waktu itu ada pengeboran antara pengeboran ini ya untuk meneliti yang ada di dalam bumi itu gimana. Dan pengeboran tersebut itu hanya mencapai 12 kilometer saja. Nah, itu lubang terdalam yang ada di Indonesia saja. Di Indonesia yang ada di dunia. Lalu ada model seismik yang salah. Pengeboran Kola yang membentuk bahwa model seismik untuk area tersebut salah. Granit itu ditemukan lebih dalam dari perkiraan dan basalt ya, yang diprediksi tidak ditemukan menunjukkan bahwa survei seismik kerak benua dapat disalahartikan. Lalu penemuan fluida. Nah, lubang bor pengungkapan rengkahan terbuka dan fluida bersirkulasi termasuk hidrogen, helium, metana, dan air mineral. Biji tembaga nikel dan emas ditemukan lebih dalam dari diperkirakan, mengubah model geologi dan pembentukan biji. Pengeboran dalam seperti proyek KDB yang ada di Jerman dan Kola di Rusia adalah upaya teknis yang rumit namun memberikan data langsung yang tak ternilai tentang komposisi dan kondisi yang ada di kedalaman di bumi. Menantang beberapa asumsi yang dibuat berdasarkan data seismik tidak langsung. Nah, ini merupakan konsep istonasi. Ini seperti hukum Archimedes, fisikawan.
Ketika masa masa air dan masa barang. Jadi masa air lebih tinggi daripada masa barangnya, maka dia akan bisa apung. Jadi Archimedes itu gaya apung. Dan ini merupakan penyesuaian isostatik, ya, penyesuaian isostatik. Pergerakan vertikal Liouvre untuk mencapai kesetimbangan ini disebut penyesuaian isostatik. Contohnya termasuk erosi dan deposisi sedimen yang menyebabkan bagian kerak naik turun serta rebound kerak setelah mencair gletser. Nah, yang di sebelah kiri ini merupakan dari konsep isostasis. Ya, ini ketika wood kayu ya, kayu dibiarkan di di atas water, dia itu bisa apung ya karena masanya itu lebih kecil daripada masa waternya. Nah, ini juga yang di B, ini bahwa kerak benua atau kontinental di litosfer dan oceanitosfer itu bisa dibilang bahwa massa jenis yang ada di litosfer itu lebih berat daripada ocean di litosfer. Ocean di litosfer ini lebih tipis daripada kerak benua. Jadi makanya ketika ada pergerakan lempeng tektonik, ocean litosfer atau kerak samudra ini selalu menunjam ke bawah kerak benua. Nah, yang di sebelah kanan ini merupakan penyesuaian penyesuaian isostatik. Dia ini terjadi erosi. Nah, ketika misal gambar A yang di sebelah kiri ini awal dari pegunungan. Nah, ketika mantel itu bergerak atau flow terjadi upfleet. Nah, yang atas ini tererosi ke kanan kirinya. Lalu dia di terjadi proses sedimen, transport sedimen. Lalu dia tuh menekan ke kanan kirinya. Tekanan kanan kirinya tuh menambah. Nah, ini juga terjadi lagi yang gambar yang C sama. Jadi itu yang membuat datarannya itu kerak benuanya itu merata seperti ini. Misal ini pegunungan ya. Ketika dia tererosi, dia itu melingkupi pinggirnya menjadi kerak benua. Nah, tidak juga sama ini keras kerak kerak ya kerak benua itu dia tuh bisa kembali ke awal. Misal ini dia tuh seperti ditunjam es atau diduduki es. Lama kemala, lama kelamaan eh kerak itu akan eh seperti diberi tekanan gaya yang ke bawah. Dia itu ada F. Nah, ketika F ini kan kalau misalnya ada gaya, F kan sigma F sama dengan M kali A. Ketika ada gaya ke bawah, otomatis eh, kerak itu bakal menunjam ke bawah juga, seperti gambar yang B ini. Nah, ketika es itu kering lagi, ketika yang gambar C ya, ice melter removing wind from crust. Jadi esnya itu udah hilang intinya. Ketika esnya udah hilang, pada gambar yang D, kerak ini kembali lagi ke bentuk awal yang sebelum ada es. Jadi kerak ini kembali datar lagi seperti awal. Jadi mungkin kalau dilihat dari gambar ini, sebenarnya kerak itu dia itu dinamis ya, nggak statis. Nah, pengurangan gravitasi mengungkapkan anomali bawah di permukaan. Nah, meter gravitasi. Alat ini mengukur tarikan gravitasi lokal yang bervariasi dengan kepadatan batuan di bawahnya. Batuan padat, misalnya biji logam, menarik lebih kuat, sementara rongga atau batuan beridentitas
rendah menarik lebih lemah. Anomali gravitasi positif menentukan tarik gravitasi yang lebih tinggi dari normal bisa disebabkan oleh batuan padat atau wilayah yang ditahan di luar kesetimbangan isostatik oleh gaya tektonik. Lalu anomali grafik negatif menunjukkan tarikan gravitasi, menunjang eh, tarikan gravitasi eh, yang disebabkan oleh batuan berdensitas rendah atau wilayah yang ditahan di luar kesetimbangan isostatik, misalnya palung dan samudra. Gitu. Nah, jadi pada ininya pengukuran gravitasi, ya, ininya pengukuran gravitasi itu merupakan pengukuran gravitasi itu merupakan membantu mendeteksi, iya, membantu mendeteksi yang ada di bawah bumi. Lanjut, ini merupakan medan magnet yang dihasilkan oleh bumi. Jadi asal dari medan magnet yang di bumi ada dihasilkan oleh arus listrik yang ada di inti luar yang cair yang mengalir dalam arus konveksi besar. Logam cair ini menciptakan medan magnet yang melindungi. Jadi pengukuran gravitasi itu menggunakan apa ya, lupa saya. Pokoknya itu dia itu membantu mendeteksi anomali yang ada di permukaan. Nah, yang saya bilang tadi ada anomali positif dan negatif. Anomali positif itu tarikan gravitasi yang kuat. Dia itu diprediksi menunjukkan adanya massa batuan yang sangat padat di bawah permukaan itu. Lalu ketika ada anomali negatif, dia itu tarikannya itu gravitasinya itu lebih lemah dari yang diprediksi, menunjukkan adanya batuan kurang padat atau kekurangan massa. Sering karena akar keraknya itu yang sangat tebal. Nah, medan magnet ini sebenarnya dia itu dihasilkan oleh pergerakan logam cair yang ada di inti luar bumi. Nah, ini luar bumi ini klasifikasi interior bumi secara fisik ya, secara fisika. Dia itu menggunakan mekanisme geodinamo. Jadi pengembalian magnetik, medan magnet secara berkala, dia itu berbalik arah, arah ya. Nah, tapi itu jarang terjadi ya, yang referenced polarity ini jarang terjadi. Tapi normal normal yang ada di bumi itu seperti itu ya. Dia tuh menunjam mengeluarkan medan magnet itu dari S, lalu kembali lagi ke N. Ya. Buktinya itu bisa lewat terekam dalam batuan vulkanik yang ada di dasar laut dan membuka bukti kunci penyebaran dasar laut. Lalu ada anomali magnetik, yaitu perbedaan antara medan magnet yang diukur dan diprediksi. Lalu yaitu pembalikan medan magnet yang saya jelaskan tadi. Ini buktinya ya yang ada di kaldera ketika di Krasias itu menunjam ke koordinat N, yang di Los ini menunjam ke koordinat W. Nah, ini merupakan medan magnet dinamika yang ada di bumi. Jadi gambar ini tuh merupakan simulasi yang komputer. Nah,
normal yang ada di bumi itu seperti gambar C ya. Dia itu prosesnya itu berkaitan dengan kutub geomagnetik ya. Kondisi normalnya ya seperti yang C, garis medannya itu tersusun rapi dan stabil ya, dengan arah yang keluar medan magnet dan masuk ke kutub selatan, sehingga mampu melindungi bumi dari radiasi luar angkasa. Bumi menggerakkan geodinamo pada tahap ini, kekuatannya itu melemah dan kutub magnet sementara dapat muncul ke berbagai lokasi. Nah, ini merupakan anomali-anomalinya. Yang sebelah kiri ini anomali medan magnetik. Kekuatan medan magnetik rata-rata anomali positif menunjukkan batuan yang lebih magnetik, misalnya biji besi dan gabro. Sementara anomali negatif itu menunjukkan daya magnet rendah, misalnya sedimen-sedimen yang tebal. Nah, ini kalau melihat dari gambar ini, ketika dia itu mendekati warna ungu, dia itu batuannya lebih magnetik ya, seperti biji besi. Berarti dia itu konduktor ya, mungkin bisa dibilang. Jadi kalau kita cari-cari yang batuan-batuan konduktor ini bisa ke yang ungu-ungu. Nah, di Indonesia itu di sini. Ah, iya ini Papua nih, Jos. Nah, kalau misalnya yang nggak terlalu yang daya magnetnya rendah itu ke biru-biruan. Nah, ini yang sebelah kanan ini gradien panas. Gradien panas bumi itu adalah laju kenaikan suhu di dalam bumi yang seiring bertambahnya kedalaman. Jadi pada ininya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari gambar ini, gambar yang paling gampang dipahami ya. Kalau ini yang dari buku. Nah, ketika radius ya, ketika radius kedalamannya itu bertambah, maka temperaturnya itu bakal semakin berkurang. Dia temperaturnya itu delta K ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, gradien panas bumi itu dari delta T dibagi delta Z. Delta Z itu selisih kedalaman ya. Jadi gradien panas itu memiliki peran penting dari energi panas bumi yang menentukan lokasi batuan di kedalaman tertentu. Jadi kalau dilihat dari sini, mungkin semakin dalam itu temperaturnya tuh semakin itu ya, semakin tidak panas ya. Ini pada radius 1000 kilometer, ya, pada radius 1000 kilometer. Temperaturnya tuh sekitar 6000 kalau nggak 5000 derajat Kelvin. Berarti gradien panasnya itu ya ya seperti itu. Nah, ini rumusnya tuh ya delta T per delta Z. Jadi misal kita punya punya delta T ya. Misal kita hitung ya. Coba kita hitung aja. Misal delta T-nya itu 5000, delta T-nya itu 5000 per, anggap aja ya seperti ini. Lalu delta Z-nya 2000. Nah, ini coret-coret. Berarti sisa gradien panasnya itu sekitar 2,
yaitu merupakan gradien panasnya. Jadi bisa kita simpulkan, iya, bisa kita simpulkan bahwa ketika kita semakin dalam, ya semakin dalam radius kilometernya, gradien panasnya itu semakin tinggi. Kalau bisa seperti itu, menunjam dari rumusnya, eh, kita ketika mencari, waduh, kita mencari gradien panas bumi itu delta T per delta Z. Jadi misal ya 7.000 per 1.000, ya berarti otomatis radius 7.000 ke 1.000 ini berarti dia itu gradien panasnya sekitar 7 ya. 7 ya berarti sangat panas sekali. Sedangkan kalau misalnya kita ke satu, satu lalu temperaturnya 6.000, delta T 6.000, loh, ya lebih panas. Nah, ini merupakan ininya ya, gambar hampir sama seperti itu tadi. Jadi ketika menunjam ke dalam, semakin dalam semakin temperaturnya semakin bertambah, dipnya. Ya rumusnya tadi delta T per delta K. Nah, ini sudah kepada penghujung. Aliran panas dan konveksi mantel. Jadi bumi itu berkonveksi ya. Ini gambarnya. Jadi dia itu bergerak. Itu yang membuat si litosfer itu bergerak karena bumi itu berkonveksi. Dia itu tidak diam. Uh. eh Aliran panas samudra vs benua itu rata-rata aliran panasnya itu dari benua dan dasar laut itu sama meskipun konsentrasi dan material radioaktifnya itu lebih tinggi. Lalu konveksi mantel, material bersensitivitas rendah dan material bersensitivitas tinggi dan tenggelam, menciptakan pola siklus material dan tinggi. Aliran panas dan konveksi mantel adalah proses fundamental yang mengatur dinamika internal bumi, mempengaruhi segala sesuatu mulai dari pergerakan lempeng tektonik hingga medan magnet di planet kita. Oke, intinya kita sudah mengetahui eh, seluruh sifat geofisika yang ada di bumi dari gelombang seismik dan memetakan lapisan hingga konveksi yang mendorong lempeng menjelaskan bahwa bumi itu bukanlah bola statis atau bola yang ya diem saja. Sedangkan secara geofisika bumi itu merupakan mesin geologis yang bersifat dinamis dan aktif. Dia itu nggak pernah diam. Setiap aspek interior bumi itu saling terkaitan dan mengendalikan segala sesuatu yang ada di permukaan. Mungkin sekian dari presentasi saya yang ada di bab 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan teori karena saya juga masih belajar. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.